Halo, kelas 6. Masih tema 1 ya, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1 pada pembelajaran keempat bersama Ibu Eti Sumiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya? Tetap semangat ya, walaupun kita masih belajar dari rumah. Jangan lupa protokol kesehatannya ya. Sebelum pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku masih ingat dengan 7 kutikan Purwakarta istimewa? Ya, hari Kamis apa? Nyanding Wawangi. Ibu harap kalian sudah membantu orang tua membereskan rumah dan sudah mandi ya di pagi hari ini. Tujuan pembelajaran keempat. Nah, di sini ada bahasa Indonesia, PKN, dan matematika. Tujuan dari bahasa Indonesia, tujuan pembelajarannya yaitu setelah membaca contoh beberapa kesimpulan, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri kesimpulan yang baik dan benar. Next, kemudian ini PKN. Setelah mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan contoh pengamalan dari sila ketiga ya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, matematika. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah membaca soal, siswa mampu menentukan bentuk operasi hitung campuran dengan benar. Anak-anak, tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup, akan tetapi ada manfaatnya loh dalam kehidupan kita. Yuk kita cari tahu. Ayo perhatikan gambar berikut ini ya nak. Berdasarkan pengamatanmu, tuliskan berbagai manfaat tumbuhan bagi kehidupan makhluk hidup. Di sini ada tumbuhan, manusia, dan hewan. Nah, di sini tumbuhan menghasilkan oksigen dan ya, tumbuhan juga menyerap karbon dioksida yang dihasilkan dari manusia dan hewan. Pintar. Next. Ya, manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup diantaranya tumbuhan sebagai makanan utama bagi manusia dan hewan. Ya, tumbuhan menyerap gas karbon dioksida tadi ya CO2 dan melepaskan oksigen ke udara. Ya, oksigen ya ke udara. Kemudian tumbuhan menyediakan udara bersih bagi makhluk hidup lainnya. Tumbuhan sebagai tempat hidup hewan. Lanjut. Oke, anak-anakku masih ingat dengan pembelajaran ke-1 kita sudah membaca teks tentang bagaimana jagung berkembang biak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menentukan kesimpulan dari sebuah ide pokok yang sudah kita tentukan dari suatu paragraf. Kemarin kita sudah menentukan ide pokok dari suatu paragraf. Nah, sekarang kita akan menentukan kesimpulannya. Nah ya, kesimpulannya. Kesimpulan yang baik itu harus berisikan 1. Pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. 2. Intisari dari sebuah tulisan. Selanjutnya, 3. Dimulai dari khusus ke umum. 4. Menggunakan kosakata baku. Selanjutnya, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Nah, di sini harus jadi kesimpulan itu kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat kita sendiri, kata-kata kita sendiri ya. Jadi kata kunci dari kalimat penjelas dengan kata-kata atau kalimat sendiri. Kalimat sendiri ya. Kemudian lanjut ya anak-anak, tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup lain. Oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Tahukah kamu bahwa ikut memelihara kelangsungan hidup tumbuhan merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila? Ayo coba tebak, termasuk sila keberapakah ya? Oke anak-anakku, kita pahami lagi ya kelima sila Pancasila berikut ini. Nah,
kemarin kita sudah membahas tentang contoh sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila ke-1 dan sila kedua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang contoh dan sikap perilaku yang sesuai dengan sila ketiga. Apa sila ketiga? Persatuan Indonesia. Ayo kita amati kedua gambar di bawah ini. Nah, yang pertama di sini adalah kegiatan membersihkan lingkungan secara bersama-sama. Nah, yang kedua di sini ada kerja kelompok atau kelompok belajar dilakukan secara bersama-sama. Selanjutnya, nah di sini juga masih contoh sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Persatuan Indonesia. Di sini masih di lingkungan sekolah di lingkungan sekolah anak-anak sedang membersihkan lingkungan sekolah secara bersama-sama. Nah, pada gambar selanjutnya di sini ada anak-anak yang berbeda suku tapi mereka rukun dan bisa bersama-sama bermain Kemudian di sini ada dilaksanakannya upacara bendera secara kerjasama dan secara bersama-sama Next. Ayo simak dengan baik nak. Nah, kita kembali lagi kepada tumbuhan. Sebagai sahabat manusia, tumbuhan banyak memberi manfaat. Salah satunya yaitu sebagai sumber bahan makanan. Nah, Siti membaca pengumuman tentang harga penjualan kentang. Kentang adalah salah satu tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif. Kemarin sudah vegetatif apa? Pintar anak-anakku, yaitu perkembangbiakan secara tidak kawin, yaitu dengan cara umbi batang. Jadi kentang itu berkembang biak secara vegetatif dengan cara umbi batang. Siti memperoleh informasi tentang harga kentang di salah satu toko. Berikut adalah informasinya. Toko tersebut hanya menjual 50 bungkus untuk paket 1 kg dan 75 bungkus untuk paket 5 kg. Berapakah uang yang akan diperoleh toko tersebut apabila semua paket terjual? Nah, ini jadi 1 kilo 6.500 rupiah dan 5 kilo per paketnya itu 30.000 rupiah. Ayo kita hitung anak-anakku. Nah, 50 paket kali 6.500 rupiah sama dengan 325.000 rupiah. Nah, sedangkan yang 75 paket kali 30.000 rupiah yaitu 2.250.000 rupiah. Nah, ini dijumlahkan sehingga hasilnya toko tadi, penjual tadi itu jika terjual semuanya akan menghasilkan uang 2.575.000 rupiah. Nah, anak-anakku coba perhatikan, jika kita rubah ke dalam bentuk kalimat matematika, bilangan ini akan ditulisnya akan seperti ini. 50 kali 6.500 ditambah 75 kali 30.000. Nah, untuk hitung campuran di sini ada perkalian, penjumlahan, perkalian. Ini untuk hitung campuran harus didahulukan kali dan perkalian, pembagian, kemudian penjumlahan atau pengurangan. Pintar. Jadi perkalian didahulukan dulu karena di sini perkalian. Ini 50 kali 6.500 dikalikan dulu menghasilkan ini, kemudian 75 kali 30.000 dikalikan dulu menghasilkan ini di bilangan ini. Nah, setelah dikalikan baru kita baru kita tambahkan atau boleh kita langsung jumlahkan. Jadi didahulukan perkalian dulu atau pembagian disusul dengan pintar penjumlahan atau pengurangan. Mudah-mudahan kalian mengerti anak-anakku. Alhamdulillah, hari ini kita telah belajar 1 kesimpulan, tadi ciri-ciri kesimpulan, 2 contoh sikap perilaku yang sesuai dengan sila ketiga dalam kehidupan sehari. Kemudian baru tadi kita bisa belajar hitung campuran. Oh iya,
Anak-anakku jangan lupa ya latihannya dikerjakan ya, supaya mengerti lebih paham. Nah, ini untuk latihan matematikanya ya. Oke, sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.